Fungsi SUMIF digunakan untuk melakukan penjumlahan bersyarat pada Microsoft Excel. Fungsi atau rumus SUMIF digunakan sebagai rumus penjumlahan dengan sebuah kriteria atau kondisi, atau untuk menjumlahkan nilai sebuah ring yang memenuhi syarat tertentu. Untuk umumnya sama dengan SUMIF kurung buka X, Y, Z, kurung tutup. Atau mungkin dapat dijabarkan dengan sama dengan SUMIF kurung buka ring, titik koma kriteria, titik koma SUMRing kurung tutup. Dengan argumen X atau ring digunakan untuk menentukan ring yang akan diuji. Argumen Y atau kriteria yang digunakan untuk menentukan syarat. Argumen Z atau SUMRing adalah ring data yang akan dijumlahkan. Sedangkan operator yang digunakan yaitu sama dengan lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan tidak sama. Terus contoh penggunaannya harus diapit dengan tanda petik double, baik pembuka maupun penutupnya. Disajikan sebuah tabel di mana judul kolomnya adalah pembeli, nama barang, dan jumlah barang. Di sini kita diminta mencari jumlah barang yang terjual lebih dari 5. Jadi semua barang yang terjual lebih dari 5. Berarti semua barang yang lebih dari 5, yang terjual lebih dari 5 akan dijumlahkan. Kita menggunakan SUMIF tanpa menggunakan SUMRing. Jadi ketik sama dengan SUMIF kurung buka, kita blok alamat sel D3 sampai D12, kemudian titik koma, karena kita menggunakan komputer berbahasa Indonesia jadi titik koma. Kalau bahasa Inggris gunakan koma. Terus kita ketikkan tanda petik lebih besar 5 ditutup dengan tanda petik double. Jadi nanti hasilnya adalah 31. Jadi semua barang yang terjual lebih dari 5 akan dijumlahkan. Hasilnya adalah 31. Kasus di bawahnya jumlah total pensil yang dibeli. Jadi kita akan menjumlah jumlah pensil yang sudah dibeli ada berapa. Kita ketikkan sama dengan SUMIF. Kita blok dulu alamat sel nama barang di sini dari C13 sampai C12. Setelah itu titik koma, kita klik C3. C3 ini adalah alamat sel pensil. Terus titik koma lagi, kita blok jumlah barangnya. Terus kurung tutup. Hasilnya adalah 14. Terus di bawah ada contoh lagi. Sama kasusnya. Cuma tidak menggunakan alamat sel. Alamat sel kita ganti dengan mengetikkan langsung nama barangnya, yaitu pensil. Karena di sini karakter berarti harus diapit tanda petik double. Jadi sama dengan SUMIF kurung buka, kita blok nama barangnya dari alamat C3 sampai C12, titik koma, kita ketikkan pensil, diapit tanda petik double, titik koma, kita blok jumlah barang semuanya dari D3 sampai D12. Nanti hasilnya akan
14. Oke, kita praktekkan penggunaan fungsi summit. Kita diminta menjumlahkan barang yang terjual lebih dari 5. Kita di sini akan menggunakan fungsi summit tanpa menggunakan summering. Jadi kita klik di sini, di alamat sel sini, klik sama dengan summit, kurung buka, kita blok, langsung jumlah barangnya di sini, alamat sel, jumlah barang dari D3 sampai D12, titik koma, karena kita menggunakan komputer berbahasa Indonesia. Terus kita ketikkan kriterianya, yaitu lebih besar dari 5. Jangan lupa pengetikannya diapit tanda petik double, kurung tutup, enter. Hasilnya 31. Ya, kita lihat 31. Penjumlahan dari angka 7, 6, 9, dan 9. Totalnya adalah 31. Oke, untuk yang bawahnya kita diminta menjumlah total pensil yang dibeli. Kita ketikkan sama dengan summit, kurung buka, kita blok nama barangnya dulu dari C3 sampai C12, kemudian titik koma, kita ketikkan nama barang yang mau dicari, yaitu pensil. Kita klik salah satu nama pensil atau alamat selnya, kita klik sini, terus titik koma, kita blok jumlah barangnya, yaitu dari D3 sampai D12, kurung tutup, enter. Hasilnya 14. Ya, di sini 14 didapat dari jumlah pensil yang dijual. Di sini ada 5 ditambah dengan 9 berarti 14. Oke, yang bawahnya sama, jumlah total pensil yang dibeli, tetapi dengan mengetikkan langsung nama barangnya. Berarti sama dengan summit, kurung buka, kita blok nama barangnya, titik koma, ketik nama pensil, tanda petik double, titik koma, kita blok jumlah barangnya, kurung tutup, enter. Hasilnya sama 14. Kita lihat di sini kita menggunakan kata pensil, bukan menggunakan alamat sel pensilnya. Fungsi sumifs digunakan untuk menghitung jumlah nilai dari suatu sel atau ring yang memiliki 2 syarat atau lebih. Bentuk umumnya sumif, kurung buka, sumring, ring kriteria 1, kriteria 1, dan seterusnya. Untuk argumen sumring adalah ring data yang mau dijumlahkan. Untuk argumen kriteria ring 1 adalah ring yang berisi data kriteria ke-1. Argumen kriteria 1 adalah syarat atau kriteria yang akan menentukan sel mana saja yang akan dilakukan penjumlahan. Kriteria ring 1 dan kriteria 1 merupakan pasangan syarat atau kondisi atau kriteria yang akan diterapkan pada penjumlahan.
argumen kriteria ring 2, kriteria 2 adalah pasangan syarat kedua dan bersifat opsional, boleh tidak diisi sesuai kebutuhan. Di sini disajikan tabel pembelian barang di mana kolom judul tabel adalah tanggal pembelian, nama barang, kondisi, serta jumlah barang. Di sini kita diminta untuk menjumlah pensil yang kondisinya baik. Berarti kita ketikkan sama dengan submit. Kita blok dulu summary-nya atau jumlah barangnya dari alamat sel E3 sampai E12, terus titik koma, kita blok kriteria ringnya, yaitu nama barangnya dari alamat sel C3 sampai C12. Kemudian titik koma, kita blok kriterianya, yaitu nama pensil. Kita klik alamat pensil aja, yaitu klik cek, kita klik alamat sel C3. Terus titik koma, kriteria yang kedua, yaitu kriteria ring kedua, D3 sampai D12, yaitu kondisi antara baik dan rusak. Ya. Terus titik koma, D3. D3 ini kondisi yang baik. Karena kita akan menjumlahkan pensil kondisi yang baik. Nanti hasilnya akan ketemu 14. Ya, oke. Untuk yang kedua, solusi yang kedua, kita tidak menggunakan alamat sel, tetapi menggunakan langsung nama pensil. Otomatis kita harus mengapit kata pensil dengan tanda petik double. Termasuk untuk kriteria yang kedua, yaitu baik, kita apit tanda petik double. Untuk kasus yang kedua, kita menjumlahkan penghapus kondisi rusak. Sama kasusnya sama dengan submit. Kita blok alamat sel E3 sampai E12, yaitu jumlah barangnya. Jangan lupa untuk jumlah barang itu harus bertipe data numerik. Karena kalau tidak numerik tidak bisa dijumlahkan. Terus kita ketik titik koma C3 sampai C12, yaitu kriteria yang pertama, yaitu nama barangnya adalah penghapus. Di sini penghapus alamat selnya adalah C5. Kita klik alamat sel C5. Kemudian ring kriteria yang kedua yaitu kondisi barang. Dari antara D3 sampai D4, D12, kita klik alamat sel D5, yaitu kondisinya rusak. Nanti hasilnya akan 7. Untuk solusi yang kedua sama, yaitu dengan menggunakan pengetikan kata penghapus diapit tanda petik double, termasuk untuk kondisi rusak juga diketik dengan diapit tanda petik double. Kita coba praktekkan. Di sini ada tabel dengan judul kolom, tanggal pembelian, nama barang, kondisi, serta jumlah barang. Kita akan mencoba
menggunakan fungsi SUMIF, yaitu dengan menggunakan dua kriteria. Di sini diminta menjumlahkan pensil dengan kondisi yang baik. Kita klik di sini, sama dengan SUMIF pakai S, kurung buka, kita klik alamat sel, jumlah barang, yaitu dari E3 sampai E12, titik koma. Jangan lupa kita pakai titik koma karena komputer berbahasa Indonesia. Kemudian kita log kriteria yang pertama, yaitu nama barangnya adalah pensil. Kita blok dulu nama barang dari C3 sampai D12, titik koma. Kriterianya nama barang adalah pensil. Kita klik alamat pensil, yaitu jadi C3, titik koma. Kita blok kriteria ring yang kedua, yaitu kondisi barang dari alamat sel D3 sampai D12, titik koma. Kita klik kondisi yang baik, alamat selnya kita klik, kurung tutup, enter. Hasilnya adalah 14. Kita lihat di sini, SUMIF, bisa lihat. Jadi nama pensil, kita klik alamat selnya, kondisi barang, kita klik alamat selnya. Hasilnya adalah 14. Sekarang kita mencoba dengan menggunakan solusi yang lain, dengan mengetikkan nama barangnya langsung. Kita ketik sama dengan SUMIF, kurung buka, kita blok jumlah barangnya, titik koma, kita blok kriteria ring yang pertama, titik koma, kita ketikkan nama pensil. Jangan lupa diapit tanda petik double. Apit, klik koma, kita klik ring yang kedua, kondisi yang kedua, yaitu alamat sel D3 sampai D14, titik koma, kita ketikkan baik. Kita ketikkan kata baik. Oke, kurung tutup, kita enter. Hasilnya sama dengan 14. Kita lihat di sini. Bentuk penulisan rumusnya sama dengan SUMIF, kurung buka, alamat sel yang mau dijumlahkan harus berbentuk angka datanya atau numerik, terus titik koma, C3 sampai C12 adalah ring kriteria yang pertama, terus pensil adalah kriterianya, terus ring kriteria yang kedua adalah D3 sampai D14, yaitu kondisi barang, di mana kriterianya harus baik. Jadi hasilnya sama-sama 14 dengan menggunakan dua solusi yang berbeda. Oke, untuk kasus yang kedua, jumlah penghapus kondisi yang rusak, bisa dicoba sendiri, dipraktekkan sendiri. Terima kasih. Semoga bermanfaat.